Pemirsa, Anda kembali menyaksikan spesial program Panas Sebelum Debat. Boleh tepuk tangan lagi? Ya, jika sebelumnya kita sudah membahas kasus korupsi yang hangat pada hari ini melibatkan Ketum P3, selanjutnya kita membahas tema yaitu tema pendidikan. Di awal tadi kita sama-sama menyaksikan tayangan singkat soal permasalahan pendidikan di Indonesia. Dalam pembahasan kali ini narasumber ahli akan melontarkan pertanyaan ke masing-masing tim sukses. Aturan mainnya masih sama, masing-masing tim sukses dari pasangan calon memberi jawaban dan juga tanggapan secara bergantian. Kami persilahkan kepada praktisi pendidikan Retno Listiarti untuk bertanya. Bu Retno, silakan. Silakan, Bu. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, kalau kita lihat tadi bersama-sama video itu ada terkait dengan kualitas pendidikan yang rendah. Kalau kita berbicara pendidikan, pasti kita berbicara dua hal. Pertama akses, yang kedua adalah kualitas. Terkait akses, ini sudah jauh lebih baik, ya sangat jauh lebih baik, namun kualitas tidak. Nah, berkaitan dengan kualitas pendidikan itu berkaitan erat dengan guru. Guru kalau pakai berbagai assessment, sebenarnya kita masih berada pada posisi guru kita berkualitas rendah, dengan guru-guru berkualitas pun tidak merata di seluruh Indonesia. Nah, dalam rangka era revolusi industri 4.0, ini seperti apa kedua kubu ini untuk memberikan apa langkah yang mau diberikan terkait upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas guru. Karena guru yang berkualitas akan membuat murid berkualitas, guru dan murid berkualitas akan membuat sekolah itu berkualitas, dan sekolah yang berkualitas akan membuat daerah itu juga berkualitas kalau sekolah-sekolah berkualitas. Nah, pertanyaan yang kedua adalah berkaitan dengan menguatnya intoleransi dan radikalisasi di Indonesia. Ini apalagi hari ini kita menyaksikan sebuah video ya pembunuhan ketika sholat Jumat terjadi. Kita tidak ingin negeri kita terpecah belah, negeri kita kemudian menjadi intoleran dan saling membenci dengan isu-isu sara. Oleh karena itu saya juga ingin bertanya, mengingat data-datanya cukup mengerikan, 7,6% pelajar DKI Jakarta dan Bandung berdasarkan penelitian Ma'arif Institute maupun Setara Institute itu setuju pada ideologi dan sepak terjang negara ISIS. Kemudian 8,5% dari 684 responden setuju mengganti ideologi Pancasila. Sementara Setara Institute juga mengeluarkan data 2016 di mana 35% siswa berpikiran intoleran, 2,4% sikap dan perkataannya sudah intoleran, dan 0,3% berpotensi menjadi teroris. Nah, apa yang akan dilakukan kedua kubu untuk bisa menangkal ini dalam dunia pendidikan? Program apa yang ditawarkan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangannya atas pertanyaan tersebut. Ada 2 poin penting tadi. Ya. Berhubung tadi di segmen awal kita mulai dari 01, sekarang kita dimulai dari 02 langsung kepada Mas Vasco. Bisa langsung ditanggapi kedua poin atau kedua pertanyaan tersebut. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang harus kita perhatikan kalau kita bicara mengenai pendidikan. Kalau kita belajar dari negara-negara di Asia Timur, pada tahun 70-an itu mereka betul-betul bisa memanfaatkan bonus demografi yang ada di negaranya. Tapi Indonesia saat ini sangat tidak maksimal memanfaatkan bonus demografi itu. Itu semua terjadi dan terbukti pada data-data misalnya dari 14 kampus terbaik di Indonesia, hanya 2 yang ada di luar Jawa. Ini membuktikan bahwa pendidikan di Indonesia ini tidak merata. Dan pemerintahan Jokowi saat ini juga tidak bisa memberikan kualitas pendidikan yang baik. Di Asia Tenggara saja kita mengalami peringkat nomor 5 di bawah Brunei, bawah Thailand. Seingat saya dulu cerita-cerita orang tua saya, kalau di kampus-kampus negeri seperti UI, dulu kampus saya juga kebetulan di UI, itu banyak sekali anak-anak dari Malaysia, dari Thailand itu kuliah di sana. Zaman sekarang nggak ada, kita malah kuliah di luar gitu loh. Jadi inilah hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintahan ke depan. Mudah-mudahan Pak Prabowo terpilih nanti agar bisa diratakan kualitas pendidikan Indonesia. Terima kasih. Belum Yang terjawab semua ditawarkan tapi. apa? Programnya apa saja? Program yang Kedua pertama. soal intoleransi tadi. Oke, salah satu programnya adalah kita harus memaksimalkan kesejahteraan guru-guru, khususnya guru-guru yang honorer ya. Karena kualitas pendidikan itu harus dijamin dengan kualitas pengajarnya. Apabila pengajar-pengajar yang masih mikirin perutnya
tidak bisa berkonsentrasi penuh dan tidak bisa ikhlas penuh dalam hal mengajarkan, otomatis pasti outputnya akan kurang baik. Tapi yang terpenting adalah kita juga harus menguatkan dari sisi tenaga pengajarnya. Terima kasih. Oke, baik. Boleh ditambahkan nggak? Belum, gantian dulu Kita Pak ya. gantian, nanti Gantian dulu Pak ya. akan diberikan. Saya ke Mas Rabin. Mas Rabin langsung saja ke jawaban dari pertanyaannya Bu Retno. Tidak usah membicarakan soal apa yang sudah diraih, tapi lebih ke program Depan. kedepannya. Oke, terima kasih. Jadi menurut ini yang akan Jokowi dan Amin Rais lakukan ke depannya. Kita melihat bahwa kunci daripada pendidikan itu adalah terutama untuk anak-anak muda ini adalah kesempatan mereka nanti bekerja ke depan. Ya, jadi makanya Pak Jokowi kemarin sudah bilang 2 kartu kan, yaitu kartu prakerja dan KIP kuliah. Kenapa ini penting? Sekarang ini kita dalam era globalisasi. Jadi kita tidak hanya bersaing dengan region, tapi dengan global. Nah, oleh karena itu sangat dibutuhkan kualitas SDM manusia yang kuat ke depannya. Nah, gimana caranya kita melakukan ini? Dengan cara kita memberikan pelatihan-pelatihan yang tepat sasaran. Ya. Skilling itu adalah sesuatu, skill development program adalah kunci daripada program Pak Jokowi. Ya. Ditambah dengan skill program juga kita akan memberikan yang namanya KIP kuliah, di mana kita akan memberikan ya, biaya gratis untuk sekolah kepada siswa-siswa yang mempunyai kemampuan. Untuk juga meningkatkan daripada riset kita, dana abadi juga akan dikeluarkan, dana abadi riset dan dana abadi pendidikan ya, saat ini. Nah, harus dimengerti juga bahwa Pak Jokowi mengambil isu ini karena kayak tadi sudah diutarakan oleh 02 ya, ini sesuatu isu yang sudah sebenarnya sudah cukup sudah cukup rusak lah di Indonesia ini. Ya. Jadi tidak bisa itu dilakukan seketika. Ya. Pak Jokowi melihat ke depannya kunci masa depan daripada Indonesia adalah untuk membuat skill daripada tenaga kerja itu dengan lebih baik. Dan supaya bisa lebih bersaing. Baik. Oke. Saya tambahkan. Saya harus lempar Gantian dulu. dulu. Saya tambahkan Sedikit saja Pak ya. Sedikit saja. Konkret Pak Jokowi, biaya operasional sekolah ini bicara soal akses. Biaya operasional sekolah, BOS, di dalam struktur APBN itu dianggarkan 21,3 juta. Oke. Ada Oke. beasiswa bidik misi sebesar 271.000 siswa miskin supaya bisa sekolah untuk melanjutkan ke S1. Ada 27.000 LPDP bisa melanjutkan ke S2 dan ke S3. Baik. Kemudian Baik. ada program keluarga harapan. Ini tujuannya adalah apabila ada keluarga miskin yang mengalami kesulitan dari SD bisa melanjutkan ke SMA, ke SMP, yang SMP melanjutkan ke SMA. Oke. Ini Oke. konkret Boleh. dalam bentuk anggaran. Baik. Di dalam program Pak Jokowi untuk periode kedua, itu ada nanti yang namanya SDM Golden. Gold. Untuk apa? Siswa yang mempunyai bakat istimewa, dengan talenta yang luar biasa, bisa masuk di program universitas andalan tingkat dunia. Oke. Oke, Baik, baik. baik. Ini sudah 2 kali di Stanford, ya. Sudah. Harvard, dan yang lainnya. Baik, Ivy League, baik. mereka akan Baik, didesain oleh oke. negara Baik masing-masing. Pak. Baik, cukup. Sudah 2 kali Boleh. di 01 di sini kesempatannya. Kita berikan Boleh. 2 kali juga di BPN. Tapi selamat datang pada Mas Andre yang Andre. telah hadir. Boleh tepuk tangannya. Para hadirin. Mbak Raslina silakan, tadi juga belum ada yang menjawab soal intoleransi. Ya, rupanya. intoleransi. Sebelum Ah. saya memasuki intoleransi, saya ingin menegaskan sedikit saja. Sebenarnya kalau dalam undang-undang yang ada di Republik Indonesia, masalah pendidikan itu mendapat tempat nomor 1 sebenarnya. Ini penting sekali. Jadi kalau kita bicara mengenai kuota 20% itu sudah standar ya Pak. Itu sudah merupakan undang-undang dasar. Tanpa Pak Jokowi pun itu sudah dalam undang-undang dasar, mohon maaf. Nah, yang penting kemudian adalah bagaimana apakah itu tepat sasaran. Itu dia. Kalau dulu kita ada Repelita katanya rencana pembangunan 5 tahun itu ada, jadi sudah terukur, terlihat dengan jelas sampai seberapa jauh kemampuan kita mengadopsi permasalahan-permasalahan pendidikan yang ada. Kemudian Ibu yang terhormat, saya ingin menambahkan Bu tadi mengenai intoleransi karena ini penting sekali. Di sini hadir semua adik-adik mahasiswa agar Andalah nanti akan menjadi ujung tombak selanjutnya untuk bicara bahwa di kita ini udah krisis mengenai sanksi sosial. Sanksi sosial ini sangat penting. Tadi Ibu bilang kalau kita bicara persentase mengenai ada ideologi kemudian munculnya ISIS. Ini karena apa? Karena tadi sudah mulai terjerumus, sudah mulai masuk yang namanya paham komunisme di Indonesia. Dan ini penting untuk kita berantas. Kenapa? Karena tidak ada sanksi sosial. Kalau
di kami. Terutama kalau Pak Prabowo insya Allah nanti menjadi presiden nantinya. NKRI itu harga mati. Kami tidak akan ditawar masalah dan ini akan menjadi ujung tombak kami untuk bicara bahwa sanksi sosial itu penting untuk apa? Untuk penguatan karakter bangsa agar tidak terjadi seperti tadi yang dia katakan tadi Ibu. Ada contoh-contoh presentasi. Kok begini sih krisis yang terjadi pada budaya kita, budaya Indonesia. Saya rasa itu aja dari saya. Terima kasih. Saya tambahkan sedikit tentang intoleransi. Ini kan kurangnya pengetahuan agama anak-anak kita, waktunya kurang. Kalau menurut saya waktu pelajaran agama jangan dapat di luar. Kalau dapat di luar seperti yang sebagian Ibu Retno tadi. Jadi liar anak-anak kita. Kalau dapat di luar kan di dalam oleh gurunya terkontrol. Karena Islam mengajarkan sangat toleransi Islam itu. Karena makanya di Indonesia, di Sumatera Barat terjadi kerusuhan 98, tidak satu pun gereja yang dibakar. Toko Cina tidak satu pun yang dihancurkan di Sumatera Barat. Karena kami di situ 99% umat Islam di sana. Baik, sangat toleransi. Baik, waktunya sudah habis. Kita akan selanjutnya ke tema kesehatan. Kita sudah punya video berikut ini terkait tema kesehatan. Tadi katanya kita boleh menanggapi. Baik. Yang pertama tadi terkait dengan bahwa di era Pak Jokowi seolah tadi saya menangkap ya dari kubu 02 bahwa ini baru terjadi di era itu. Kalau kita menggunakan data-data TIMSS maupun PISA, ini saya menggunakan asesmen internasional yang per 3 tahun dilakukan. Ini dilakukan sejak tahun 2003, jadi zaman Pak SBY justru. 2003, 2006, 2009 dan seterusnya itu menunjukkan bahwa tes tim asesmen TIMSS maupun PISA Indonesia sangatlah rendah, bahkan lebih rendah dari negara untuk analisa logika itu lebih rendah bahkan dari Palestina. Jadi sebenarnya ini sudah cukup lama. Oleh karena itu kenapa kemudian kami ingin mendorong kubu ini untuk apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia. Karena kalau kita berbicara pendidikan Indonesia, kita itu udah kebanyakan sebenarnya bicara pendidikan moral. Justru yang lebih utama harusnya adalah kekritisan dan daya nalar itu yang harusnya diperkuat. Baik, itu dia. Masukan dari Ibu Retno yang diharapkan. Satu menit aja. Mohon maaf waktunya sudah habis Bapak-Bapak. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Kita akan ke tema selanjutnya, masih ada tema kesehatan yang tidak kalah penting dari tema pendidikan. Kita saksikan video berikut ini. Masyarakat terkait masalah kesehatan, salah satu kondisi yang kami tayangkan ini. Dan dalam tayangan singkat kami dengarkan pasien BPJS yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal karena keterbatasan rumah sakit. Ya, betul sekali. Dan kita akan mempersilahkan kepada narasumber ahli untuk bertanya kepada masing-masing tim sukses. Ada Dr. Michael Lekso Dimulyo. Silakan dokter. Silakan berdiri, Mbak. BPJS adalah satu langkah yang luar biasa untuk masyarakat keseluruhan, bahkan sampai masyarakat prasejahtera. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana program apa yang Anda tawarkan untuk rakyat Indonesia untuk meningkatkan quality pelayanan BPJS? Quality di bidang quality untuk waktu tunggu. Jangan lagi sampai rakyat menunggu dari subuh mendaftar, kemudian dilayani tengah hari. Quality untuk cover jenis obat dan cover jumlah obat. Quality untuk kesejahteraan
bagi dokter dan tenaga medis yang merupakan partner dari BPJS, sehingga mereka bisa memberikan pelayanan prima. Kemudian juga bagaimana solusi yang kedua kubu ini berikan untuk menutup defisit BPJS. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kedua kubu memberikan program kepada rakyat Indonesia untuk pemerataan tenaga kesehatan yang kompeten, sehingga sampai pulau terpencil maupun suku terasing bisa tercover di situ. Baik. Dan yang ketiga, beranikah pada kesempatan periode presiden mendatang untuk menghapuskan pajak mewah bagi alat kesehatan. Karena berbondong-bondong masyarakat kita ke Malaysia. Karena apa? Karena kita tidak mempunyai alat yang canggih. Karena alat-alat medis yang masuk ke Indonesia dikenakan pajak barang mewah. Baik. Sehingga kami masuk ke sana. Oleh sebab itu, beranikah ada kebijaksanaan untuk presiden berikutnya. Sehingga kami mendapatkan pelayanan yang bagus dan prima. Baik. Terima kasih dokter. Boleh tepuk tangan, ada 3 poin tadi ya Anissa ya. Ada 3 poin, sebelumnya kita sudah beri kesempatan di tema pendidikan tadi ke 02, sekarang saya berikan kesempatan ke 01. Bang Eriko, silakan jawab pertanyaan dari Dr. Michael, ada 3 poin tadi. Silakan dijawab semuanya secara singkat dan padat. Iya, sebenarnya ini mau menjelaskan ini tentu cukup panjang ya, tapi kita singkat saja. Saya mau sampaikan di sini, 130 juta yang tiba-tiba harus dilayani. Ini bukan mau mencari alasan, bukan mau mencari ya. Dulu masyarakat ke rumah sakit itu sudah tidak berani. Hopeless, pasrah, bahkan cenderung untuk ya sudahlah. Tapi sekarang semua masyarakat datang. Bayangkan tiba-tiba dari tidak ada menjadi sedemikian banyak. Bagaimana caranya? Memang kita harus jujur akui, benar dokter, bahwa ini tentu banyak kekurangan, tapi terobosan yang dilakukan pemerintah ini, Dr. Michael sampaikan tadi bahwa ini suatu hal yang luar biasa. Hanya memang ini perlu disempurnakan. Bagaimana cara menyempurnakannya? Tentu harus diatur. Berapa banyak pembangunan rumah sakit yang dilakukan, baik itu sektor swasta maupun juga pemerintah. Berapa banyak tempat tidur yang sudah disiapkan dalam rumah sakit, kan hitungnya tempat tidur. Kemudian juga, kan ini tahapan ya dokter, artinya tadi, kalau semua langsung diminta dibebaskan impor seperti tadi alat kesehatan, yang lain juga boleh. Kami ini akan membangun tenaga listrik, tentu harus diimpor dibebaskan juga pajaknya. Tentu ini kan harus diatur sesuai dengan cash flow pemerintah juga. Ini tentu bertahap. Ketiga tadi juga disampaikan oleh dokter, bagaimana juga dengan perawat, dengan dokter, ini juga harus diperhatikan. Ini tentu. Memang sudah banyak masukan kepada kami, bagaimana dengan pembayaran dokter yang demikian kecil, kan begitu ya dok? Nah ini yang harus diperbaiki. Nah simpel saja Mbak, Mas, kenapa ini harus dilakukan? Karena kenapa kita harus perlu 1 kali lagi? Karena memang ini harus disempurnakan. Tentu tidak bisa dalam 5 tahun selesai begitu saja. Artinya peningkatan kualitas BPJS ke depan seperti apa? Iya pasti. Kenapa? Karena memang harus diatur sesuai cash flow pemerintahan, sesuai dengan pajak. Kan tidak bisa. Oh kita mau hapus pajak kendaraan bermotor, misalnya pajak sepeda motor seperti sahabat kami sana. Kita mau hapus ini, terus hapus dari mana pemasukannya? Sama seperti pembangunan, bagaimana mau membangun, bagaimana mau meminta investor luar tanpa membangun prasarana terlebih dahulu. Nah sama juga kesehatan ini, perlu waktu. Dokter, apa membangun satu rumah sakit bisa dalam 3 bulan? Tidak bisa. Minimum 1 tahun. Berapa rumah sakit yang harus dibangun untuk memenuhi 267 juta jiwa masyarakat Indonesia? Kan tidak bisa instan. Tidak bisa dengan mengatakan, oh selesai dengan ini, kalau saya dikasih kesempatan 100 hari selesai. Baik. Tidak bisa. Oke. Nah tetapi proyek ini berjalan sudah sesuai dengan step-step yang diharapkan. Tentu ke depan ini harus kita perbaiki satu persatu. Itulah kenapa kami meminta juga dari ID, begitu juga stakeholder yang ada, masyarakat. Bagaimana menyelesaikan ini? Contoh, orang sakit mau ke puskesmas dulu. Tapi kalau Ya, tidak, oke. misalnya Waktu sudah semua ke rumah habis. sakit. Waktunya sudah Harus habis, bergantian, Bang Pak, Eriko. ya. Nah makanya tadi saya sampaikan bahwa ini butuh waktu yang panjang menjelaskannya. Karena ini dari, ya, betul kan? Baik, baik. Dari Ya, awal iya, sampai iya, akhir. sedikit. Kita berikan kesempatan. Sedikit, satu Pak satu Kapit. Boleh gantian dulu ya Pak ya? Gantian dulu. Gantian nanti Pak.
Baik, Mas Gamal silakan. Ya, terima kasih. Saya akan mulai dari masalahnya ya, dan evaluasi. Jadi hari ini banyak keluhan adalah pertama BPJS terlambat bayar klaim ke rumah sakit. Rumah sakit terlambat bayar gaji dokter, terlambat bayar obat ke perusahaan farmasi. Perusahaan farmasi 7 keliling dan pada akhirnya ini mengorbankan kualitas layanan kesehatan di masyarakat. Mengapa ini terjadi? Underserved because of underinvestment. Underinvestment because of lack of priority. Lack of priority because of leadership skill. Itu yang mau kami sampaikan. Jadi butuh pemimpin yang punya komitmen menjadikan kesehatan sebagai prioritas di negara kita. Caranya bagaimana? Coba ditanyakan. Saya lanjutkan. Apa yang akan kami lakukan? Pertama, Prabowo Sandi punya komitmen meningkatkan anggaran kesehatan sesuai dengan kebutuhan. Satu itu. Lalu kedua, kandidat kami sudah mengatakan bahwa kami akan memastikan tidak ada telat bayar kepada fasilitas kesehatan rumah sakit di Indonesia. Dan yang ketiga, itu PHP caranya? Ya? PHP. Caranya bagaimana? Gantian dulu. Ya, saya akan jawab. Cara yang mudah, naikkan saja tarif. Gantian bicara dulu. dulu. Saya selesaikan dulu. Izinkan saya menyelesaikan narasi ya. saya. Jadi itu permasalahan pertama. Jadi artinya soal anggaran kesehatan yang kurang. Lalu kedua, bagaimana kami bisa menyiapkan anggaran untuk hal tersebut. Ya. Satu, hari ini anggaran pemerintah di bidang kesehatan habis untuk kuratif dan anggaran untuk PBI. Ya, jadi anggaran habis untuk PBI dan kuratif. Nah, kami punya beberapa opsi. Satu, kita bisa menggunakan anggaran pos lain ya untuk PBI seperti dari Kementerian Sosial atau nomenklatur khusus yang itu bisa digunakan untuk PBI sehingga anggaran kesehatan yang minim itu tidak dihabiskan hanya untuk membayar PBI. Satu itu. Lalu kedua, permasalahan sekarang kenapa anggaran kita minim dan premi juga terbatas. Jadi premi sekarang itu di atas ability to pay masyarakat kita yang 16.500. Di atas willingness to pay masyarakat kita ya. Jadi kemampuan Berarti masyarakat. tarif harus dinaikkan. Tunggu, tidak, saya belum selesai. Tiba. Di atas, jadi di angga premi di atas 16.500 willingness to pay dan ability to pay dan 12.400 yaitu kemampuannya willingness to pay-nya. Tetapi di bawah aktuaria DJSN. Nah, di sini pemerintah harus hadir. Lalu ketiga, masalah ketidakadilan premi. Saya ambil contoh. Masyarakat Jawa dan luar Jawa itu bayar premi sama persis. Tetapi fasilitas kesehatan antara masyarakat Jawa dan masyarakat luar Jawa itu sangat jauh sekali. Contoh di Jakarta, 170 dokter itu mengcover 100.000 pasien. Kita ke Sulawesi Barat, 10 dokter mengcover 100.000 pasien. Nah, disinilah pemerintah negara harus hadir. Lalu ketiga, kita bisa menggunakan buying power untuk mengefisiensikan pengadaan sarana. Terima kasih. Ini harus kita stop dulu untuk topik ini. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Saya belum. Minta maaf tidak menyelesaikan solusi. Lanjutkan silakan. Saya ingin memberikan satu jawaban atas pertanyaan yang tadi bahwa ini kembali ke laptop. Bahwa komitmen Pak Jokowi terhadap kesehatan itu sangat luar biasa. Saya ingin membacakan bahwa sampai bulan September 2018 kemarin itu ada sekitar 284 juta jiwa yang telah terlindungi oleh JKN. Ini sangat besar sekali. Penduduk Indonesia itu ada 263 juta. Itu yang sudah terlindungi sama JKN ada 203 juta. Itu artinya sebuah komitmen yang sangat besar. Ada 5.300 tenaga medis yang sudah tersertifikasi disebar ke seluruh Indonesia. Baik. Oke, baik. Bentar. Ada 3.000 puskesmas yang terakreditasi untuk melayani masyarakat. Ya, waktunya mohon maaf habis. Bentar, harus ditanggapi. Dalam konteks ini menurut saya komitmen ini sangat luar biasa dan terkait dengan defisit anggaran itu pemerintah juga sudah menggelontorkan dana. Mohon maaf, harus diganti. 1 triliun. Gantian. Satu-satu aja, tidak ada selang dipakai untuk perlu orang. BPJS. Jadi gini, di zaman Pak Jokowi, Gantian. Oke, silakan Pak Andre. Saya ingin katakan di zaman Pak Jokowi tidak ada selang dipakai untuk 40 orang. Cuma pakai 1 orang. Baik, Pak Andre silakan. Oke, pertama ya, saya ingin menambahkan yang disampaikan Gamal. Pertama bahwa Pak Jokowi ini kita lihat dari 2015, 2016, 2017, 2018 selalu nunggak ke BPJS. Ini menunjukkan apa? 5 bulan nunggaknya. Ya, sudah 5 bulan sekarang. Ini menunjukkan apa? Memang pemerintah itu tidak serius, hanya pencitraan bagi-bagi kartu Indonesia Sehat, tapi tidak mempersiapkan anggarannya. Nah, saya ingin memastikan itu tuduhan yang sangat tidak berdasar.
Gantian Mas tuduhan yang Rofiq. sangat tidak Mas Rofiq. Oke, Mas Rofiq Gantian. Pemerintah telah membayar Mas Rofiq 10 nanti jawab triliun setelah saya selesai. untuk menutupi Numbangnya kekurangan udah 5 itu. bulan, Mas. Gantian, Jadi gantian dulu komitmennya Pak. sangat Gantian ya, gantian. Coba belajar berdemokrasi, kita bicara satu-satu. Kalau kita mau jawab-jawab di Kodekopoi kita bicara. Oke, silakan. Demokrasi Bang Andre. mesti berkualitas dong. Loh, Mas Rofiq tahan dulu, silakan Bang Andre. Silakan. Ini fakta bahwa pemerintah setiap tahun nunggak ke BPJS. Ini fakta karena pemerintah tidak pernah serius mempersiapkan anggaran. Pak Prabowo akan menyiapkan anggaran. Tadi Gamal sudah jelaskan. Saya ingin jelaskan uangnya dari mana? Pemerintah kami, Prabowo Sandi sudah melakukan simulasi APBN. Jadi kita sudah menyiapkan tambahan pendapatan baru bagi negara. Baik. Sekitar 1.200 sampai 1.450 triliun sehingga kita akan bisa menggratiskan BPJS bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, semakin panas. Topik kesehatan, mohon Sudah maaf. habis. Topik kesehatan sudah Sudah habis. habis Kita masuk waktunya, ke Mas topik Misbakun. berikutnya. Boleh tepuk tangan Kita untuk tepuk kedua tangan kubu. Ayo, terlebih tepuk tangan untuk kedua dahulu. kubu. Yang penting kan nunggak lagi 5 bulan nah gitu lah. Tahan dulu. Mbak Anissa, udah gak sabar. Saya pengen tanya sama tim ses semuanya soal seni dan budaya. Wah. Mas Tommy dan Mbak Anissa, udah gak sabar saya pengen tanya. Sabar. Kita break dulu ya. Kita break dulu. Abis ini baru nanya gimana? Masya Allah, diselani kombrek ini. Iya. Sudah gak apa-apa. Matur nuwun, Mbak. Matur nuwun. Baik, pemirsa rupanya ini pemanasan debatnya sudah semakin panas. Udah tinggal tancap gas nanti hari Iya, Minggu. satu topik tampaknya perlu waktu lebih panjang, tapi kita mohon maaf Di sini harus nggak masuk di panas topik banget, berikutnya. Kita break dulu Bapak Di ya. sini nggak panas, biasa-biasa aja di sini. Kita break dulu, oke. Kita akan tetap kembali, tenang saja kita akan kembali dalam program Panas Sebelum Debat.